gitu tuh. Dagingnya naik berapa kilo? Ayam kemarin aku 40.000. 40.000, 1 ekor? Satu kilo. Oh, 1 kilo. Itu pun belum ekor-ekor atau ekor. Belum ekor-ekoran ya? Satu Tapi kilo ironisnya peternak ayam pada bangkrut nih. Kalau kita ingin, misalkan Banten menjadi lumbung pangan, ya kebijakannya yang harus dibuat. Ini kan kebijakannya kan banci, ya. Karena bahaya kalau generasi penerusnya ini stunting ya. Iya. Bisa jadi apa negeri ini kan? Nah, dalam membangun sebuah wilayah itu jangan hanya ngelihat nama dinasnya. Iya. Kadang-kadang juga berkaitan dengan yang lain. Karena hakikat daripada pemerintahan itu adalah menghadirkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Itu hakikat daripada sebuah pemerintahan. Hakikat negara ini didirikan. Halo sobat-sobat Banten Story, kembali lagi di acara SOS, sajian obrolan santai. Oke, bersama saya Maulia Fitriani. Mungkin dari sebelumnya hostnya berbeda ya, pastinya. Dan di sini saya bersama Pak Nawa Said Dimyati ya Pak ya. Iya. Dengan jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Boleh Pak disapa-sapa dulu? Halo, selamat siang, sahabat Story Banten dengan program SOS dan selamat datang buat si Maul ya. Iya. Biasanya si Dipanggil Amel ya. Iya, Oh, biasanya- dipanggilnya Aul. Iya, dipanggilnya awal gitu. Nama asli bisa disapa tuh apa sih? Cak Nawa. Cak Nawa. Kalau boleh tahu Cak Nawa tuh apa ya? Artinya Artinya kakak. Kakak. Iya. Itu dalam bahasa apa ya? Bahasa Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Cak. Cak itu kakak, mas, kang. Oh, Itu bisa. Cak, ya. Dipanggilnya Cak gitu kan. Bisa ke dunia pekerjaan kayak gimana gitu. Asal usul dari mana nih? Cak Nawa. Ya, saya lahir di Pacitan, Jawa Timur. Besar di Malang, anak ke-12 dari 14 bersaudara. Dan masuk Tangerang itu tahun 94. Nah, Dari sana kemudian bersentuhan dengan dunia politik. Pernah jadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang 1 periode. Kemudian naik ke provinsi provinsi. dan sampai saat ini. Sampai saat ini. Ya. Jabatannya lumayan nih ya, Kak Cak ya. Jabatan mah apa? Biasa-biasa aja. Dengan tugas ya, tugas Tugasnya kehidupan ya. gitu. Tapi tugas yang sekarang ini lumayan berat apa gimana nih Cak nih? Ya, Banten ini kan selama saya menjabat di periode ini ada beberapa persoalan yang sudah cukup bagus. Iya. Tapi ada juga beberapa persoalan yang menurut saya meskipun progresnya sudah ada, tetapi hasilnya belum memuaskan kepada untuk kita semua. Iya. Nah, yang bagus itu kan misalkan salah satunya penataan kawasan Banten Lama. Sekarang sudah mulai bagus dan hampir tiap hari juga banyak orang berkunjung, bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat di sekitar. Jalan penghubung antar wilayah juga sudah mulai bagus. Bahkan ada beberapa ruas jalan milik pemerintah kabupaten karena mungkin terbatas dari fiskal atau anggaran di kabupaten, kemudian diserahkan ke Pemprov, statusnya dinaikkan menjadi jalan Pemprov dan Pemprov melakukan pembangunan jalan tersebut. APBD tahun 2023 ini kalau tidak salah ada 13 ruas jalan. Yang belum bagus misalkan terkait dengan angka pengangguran yang masih tinggi. Meskipun dari tahun per tahun itu memang ada progres ya, ada progres pengurangan, tetapi angkanya masih tinggi. Nah ini
yang merupakan concern untuk saya di sisa masa jabatan terakhir ini. Barusan saya juga habis rapat dengan Dinas Koperasi UMKM. Saya sampaikan kepada mereka bahwa untuk mengurangi angka pengangguran itu bukan hanya tugas dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi ANSIK, tetapi juga tugas dari OPD-OPD yang lain. Termasuk di dalamnya adalah OPD yang masuk di dalam mitra kerja dari Komisi 2 bidang ekonomi. Jadi saya harapkan Dinas Koperasi ini dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi lebih ditingkatkan, terus kemudian bikin program untuk pembinaan UMKM, nggak usah banyak-banyak, misalkan satu kota atau satu kabupaten 100, kalau 100 kan ada 800, tapi kan jelas, karena ketika mereka bergerak, ini juga akan menyerap angka kerja ya, angka kerja akan terserap. Dan masih banyak lagi, masih banyak lagi. Jadi konsen yang sekarang adalah lebih banyak terkait dengan bagaimana mengurangi angka pengangguran di Provinsi Banten. Mungkin tadi kita ngomongin ini ya Cak ya, pengangguran ya. Sama halnya kita temanya itu adalah ketahanan pangan ya Cak ya. Nih Cak, apakah di kolerasi antara ketahanan pangan ini buruk ya, dan tingkat kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan anak. Jadi kalau kita mempunyai ekonomi yang rendah gitu, maaf ya Cak ya, rendah gitu, apa itu mempengaruhi gitu? Biasanya memang ekonomi itu mempengaruhi pikir ya, mempengaruhi pikir masyarakat. Apalagi di zaman yang semakin hari semakin hedon, ukuran keberhasilan lebih banyak dilihat dari berapa banyak uang di kantong. Jadi bukan dilihat dari berapa banyak apa yang mereka berikan manfaat untuk kehidupan ya. Ini memang membuat komunikasi di rumah tangga pasti akan lebih dinamis, karena konsumtif ya. Istri minta karena temannya main ke mall juga minta ke mall misalkan ya, dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian memang menjadi salah satu penyebab perceraian di Banten ini cukup tinggi, terutama di kota dan di wilayah-wilayah yang mau menjadi kota ya, wilayah-wilayah yang menjadi kota. Juga kekerasan rumah tangga juga jadi meningkat, karena kan faktor ketertekanan ya, faktor ketertekanan oleh budaya ya, oleh budaya. Pingin ini, karena diskusinya atau komunikasinya dengan lingkungan sekitar yang juga ingin ini. Apalagi dunia media sosial, ini kan sekarang yang ditampilkan kan pamer kekayaan terus. Iya benar. Ya, bener nggak? Betul banget Cak. Jadi pamer kekayaan, makan di mana, difoto, dikirim, story ini ya Cak ya, benar. Pergi kemana, di ini itu Story, ya, gitu. story. Ini kan juga mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam melihat nilai-nilai ya, nilai-nilai sosial. Nah itulah yang apa ya, yang menjadi salah satu hal. Nah disitulah makanya perlu ada peran dari pemerintah, terutama lebih banyak ke edukatif ya, edukatif. Bagaimana kita bisa mempertahankan budaya-budaya atau tradisi-tradisi luhur seperti gotong royong, seperti ronda bareng dan lain sebagainya. Jangan diganti semua dengan CCTV, repot, ya kan? Iya. Nah ini saya yakin kalau itu dilakukan bisa kita nihilkan ya, atau bisa kita kurangin lah. Terkait dengan ketahanan pangan juga, itu kan juga berkaitan dengan strategi lumbung pangan di Provinsi Banten.
Tetapi ini memang lebih banyak domain dari pemerintah kabupaten, kota, karena biasanya yang suka merubah tata ruang wilayah itu kabupaten kota, yang kota. wilayah yang harusnya menjadi pertanian, kemudian dirubah menjadi perindustrian atau jadi perumahan. Nah ini yang banyak yang terjadi kan seperti itu. Iya benar, Cak. Nah ini juga akan bisa mempengaruhi ketahanan pangan untuk wilayah Provinsi Banten. Nah saya pikir sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kita harapkan gubernur lebih selektif dalam menyetujui ya atau memberikan catatan terhadap produk-produk peraturan daerah dari kabupaten kota, khususnya adalah terkait dengan RT RW. RT RW-nya. RT RW. Oke, Cak. Di sini kan Banten ini kan masih mengandalkan ketersediaan musim tanam ya, Cak ya. Bahkan di setiap sampai Januari sampai Februari pastinya stok beras tuh mengalami defisit sampai 73.000 ton per bulan ya. Apa yang harus dilakukan Pemprov untuk mengatasi hal ini? Jadi kalau untuk ketersediaan stok beras kita nggak terlalu pusing sebenarnya. Kenapa? Karena ini kan juga berkaitan dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang pasti akan menjaga stok bahan pokok dengan baik. Kalau kita mengandalkan hasil tani dari Banten untuk konsumsi masyarakat Banten, ini kita kan sudah tidak cukup. Makanya ada beras dari Kerawang, ada beras dari mana Subang dan lain sebagainya. Jadi yang paling penting bagaimana kan juga ada instrumen Bulog ya dalam menjaga ketersediaan bahan pokok khususnya adalah beras. Nah, kalau kita ingin misalkan Banten menjadi lumbung pangan, ya kebijakan yang harus dibuat. Ini kan kebijakannya kan banci, ya. Seperti contoh misalkan Dinas Pertanian, ya. Dinas Pertanian itu alokasi anggaran APBD-nya per tahunnya untuk belanja modal kecil banget. Kecil ya? Iya, kecil banget. Gimana bisa gerakkan roda ekonomi di sektor pertanian misalkan ya. Begitu juga misalkan perikanan ya, itu juga sama. Jadi yang paling bisa dilakukan adalah menjaga ketersediaan bahan pokok ya di wilayah Banten. Nah, itu salah satu tugas daripada Indak, Industri dan Perdagangan untuk melakukan monitoring ya. Jangan sampai ada kelangkaan sehingga membuat harga itu naik secara ekstrim dan membuat kegaduhan sosial. Kalau kita ngomongin naik harga ya, Cak ya. Mungkin saya curhat dikit boleh, Cak? Boleh. Jadi kayak saya kemarin ke pasar ya, Cak ya, membeli bahan-bahan pokok gitu. Itu naiknya, Cak, luar biasa sekali gitu tuh. Sedangkan jangka waktunya tuh cukup apa ya? Apa yang naik? Telur. Telur. Tomat juga satunya tuh berapa coba, Cak? Rp3.000. Satu biji tomat? Iya, Rp3.000. Alhamdulillah. Petani sehat tuh. Keluarganya mahal ya? Iya, mahal banget, Cak. Karena itu kan bukan kebutuhan pokok kan ya? Iya. Ya kalau pasar itu mekanismenya kan jelas. Kalau barangnya banyak, harganya murah kalau yang mau beli dikit. Iya. Ya, kalau yang mau beli banyak ya barangnya nggak banyak, harganya jadi mahal. Iya, benar. Itu biasa lah itu kalau di pasar seperti itu. Cuma kalau yang terkait dengan kebutuhan pokok, pemerintah harus ikut intervensi. Tapi kalau yang bukan, saya pikir nggak harus lah intervensi. Biarkan itu mekanisme pasar yang berjalan. Pasar yang ini ya, Cak. Ya. Cukup kaget juga sih, Cak, sama harga-harganya di sana gitu. Ya. Apalagi sekarang kayak perdagingan juga sama juga, Cak, naiknya bener-bener drastis banget gitu tuh. Dagingnya naik berapa kilo? Ayam kemarin aku 40.000. 40.000 satu ekor? Satu kilo. Oh, 1 kilo. Itu pun belum ekor-ekor atau Belum ekor-ekoran ya? satu Tapi kilo ironisnya peternak ayam pada bangkrut nih di wilayah Banten. Mungkin ya, Cak ya. Kalau harga ayam naik kan harusnya peternak ayam bagus dong ya. Iya, bagus. Tetapi
ketika saya melakukan kunjungan beberapa bulan yang lalu itu banyak yang ngeluh, Iya. ya sektor pertanian ngeluh. Tapi kalau sekarang udah harga bagus ya semoga bisa terselamatkan Selamatkan. perusahaan-perusahaannya karena angkat yang kerja di situ juga banyak-banyak gitu. Ya. Lumayan sih itu juga. Terus saya juga sempat komplain ya ke pedagangnya gitu kayak, kok ini mahal banget, kenapa gitu Terus? tuh. Terus kata dia, teh di sananya saya emang nggak tahu, cuma penjual aja kayak gitu. Oh, iya. Terus kata saya, kok bisa gitu kan, sedangkan saya baru minggu lalu beli ayam tuh seharga 1 kilo 35.000, 35.000 naik 5.000 tuh. ya. Cukup kayak aduh. Ya itu tadi, kalau di pasar mah ya pasti mekanisme pasar seperti itu. Yang penting itu bukan beras, bukan minyak goreng ya, Pedagangnya juga perlu. yang naik secara ekstrim. Tapi kalau yang lain-lain, saya pikir pemerintah tidak wajib untuk melakukan intervensi. Bagaimana ketahanan pangan yang berhubungan dengan tingkat stunting di daerah kita, Cak? Stunting di Banten ini tinggi ya? Tinggi ya, Cak? Dan hampir semua OPD di Provinsi Banten ini ada program dalam rangka mengatasi stunting. Nah, stunting itu apa sih sebenarnya? Ini yang belum untuk kita jawab kan. Stunting ini kan pengertian bahasa kesehatannya itu kan anak yang pertumbuhan badannya tidak selaras dengan usianya. Itu yang disebut dengan stunting. Ya. Atau kalau agak ekstrim lagi gizi buruk lah ya. Tetapi kalau dibilang gizi buruk itu bukan gizi buruk, lebih meningkatnya ke sini lagi. Nah, memang stunting ini kan terjadi ketika kemarin masa COVID ya, COVID-19 ya dan sebagainya. Ketika ekonomi banyak mandek segala macam, ya asupan gizi terhadap anak dari sebuah pasangan banyak yang kurang terjadi sehingga efeknya 2 tahun pasca itu banyak munculan stunting. Tetapi apa yang dilakukan oleh Pemprov ini luar biasa. Ya, bukan hanya dinas kesehatan yang bergerak, semua dinas bergerak dalam rangka dalam rangka untuk mengatasi stunting. Dan hasilnya juga cukup mengembirakan. Itu yang tinggi itu kan di Kabupaten Tangerang, di Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak ya, wilayah-wilayah kabupaten yang kemarin memang angka stuntingnya tinggi. Berarti kalau semisal maaf ya, kalau ada keluarga yang anaknya stunting itu langsung bergerak gitu ya? Jadi kan gini, stunting itu lewat program PKK ini kan juga ada, kita berikan makanan ya, dibagi-bagi secara gratis ya kepada mereka yang biasanya langsung user. Kalau di bawah itu adalah tim penggerak PKK di tingkat desa atau di tingkat RT RW. Jadi mereka bikin catatan kemudian dikirimin makanannya setiap hari ya. Ini yang terjadi, yang dilakukan seperti itu. Seperti kayak di Cilegon itu dilakukan seperti itu. Di Kabupaten Tangerang juga dilakukan seperti itu. Karena bahaya kalau generasi penerusnya ini stunting ya. Bisa jadi apa negeri ini kan? Nah. Berat badan balita pun di bawah standar ya, Caya? Ya, tadi saya bilang antara pertumbuhan dengan usia ini nggak selaras. Misalkan kalau usia anak 1 tahun misalkan, ini berat badan harusnya 10 kilo, ternyata itu anak beratnya masih 7 kilo ya. Iya benar. Nah, itu yang disebut dengan stunting hitungan itu. Dan mungkin di Banten juga ada juga perempuan yang buta huruf ya, Caya? Wah, itu peningkatannya gimana, Caya? buta huruf banyak loh di Banten mungkin, tapi kalau buta uang nggak ada kayaknya ya. Tahu semua itu. Saya juga nggak buta uang. Iya. Nah, kalau itu saya pikir di bidang pendidikan kan kita sudah bagus, ya. Cuma memang kan bukan Pemprov yang ngurusin soal yang sudah tua yang belum bisa baca, ya. Pemprov di bidang pendidikan lebih banyak bergelut di tingkat menengah atas. Jadi SLTA, baik itu SMU, SMK itu menjadi domain daripada pemerintah provinsi. Sedangkan kalau pendidikan masyarakat seperti kayak apa itu? Paket ya.
paket dan lain sebagainya ya, itu kan lebih banyak domain daripada kabupaten kota. Tetapi banyak kok NGO-NGO ya yang bergerak untuk membantu itu. Dan menurut saya buta huruf di Banten mah sudah sangat kecil dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Itu kan kebanyakan ya Cak, mungkin dari pelosok-pelosok ya Cak yang kayak gitu ya, yang udah sepuh-sepuh dia mereka. Ya mungkin kayak gitu ya. Dan mungkin ada nih rumah tangga tanpa akses ke air bersih Cak. Menurut Cak gimana nih kalau misalnya dari pelosok-pelosok? MCK itu kan harus ya. Cuma itu kan sekarang lebih banyak domain dari pemerintah kabupaten kota. Dulu pemerintah provinsi sempat juga itu bikin MCK dalam jumlah begitu besar ya, tahun 2015-16 kalau tidak salah. Tapi kan kemudian menuai persoalan ya, menuai persoalan hukum. Jadi kan tidak semua hal pemerintah provinsi itu bisa buat. Kan sesuai dengan kewenangannya apa yang bisa dia lakukan, ya itulah yang dia akan lakukan. Nah, kalau itu merupakan kewenangan pemerintah kabupaten kota. Tetapi apabila memang ada sebuah wilayah ingin mendapatkan air bersih MCK itu bisa saja datang ke Pemprov atau ke Perkim ya, ke Perkim, sampaikan usulan. Jadi misalkan sebuah kawasan dibuatkan, kan nggak mungkin satu-satu kan, kalau jamban setiap rumah kita buatin, air bersihnya harus ada, tapi pembuangannya ini kan harus satu tempat. Ada program-program yang semacam itu yang sekarang dijalankan, memang lebih banyak itu masuknya di wilayah daerah-daerah yang menuju ke perkotaan. Jadi karena memang tanah mahal ya dan lain sebagainya. Tahu nggak sih Cak, kalau di daerah pelosok tuh ada namanya bedah rumah. Ya, bedah rumah. Ya. Itu tuh aku pengen tahu sih Cak, itu dari mana sih gitu tuh? Program itu kan banyak, ada yang dari swasta, ada juga dari program pemerintah, baik itu kabupaten maupun pemerintah provinsi. Nah, kalau di provinsi itu namanya RT Rutilahu ya. Rutilahu itu anggarannya per rumah itu 50 juta rupiah untuk dilakukan rehab. Kalau di Kabupaten Tangerang, kabupaten itu cuma anggarannya 15 atau 20 juta. Ada program-program semacam itu namanya adalah program hibah kepada masyarakat secara langsung. Karena masyarakat itu bisa mendapatkan hibah. Karena yang namanya kartu keluarga itu sebenarnya adalah badan hukum. Ya kan? Cuma kadang-kadang ada yang melintir, wah kalau orang per orang nggak bisa. Bisa, itu contohnya bedah rumah. Ya, contohnya itu bantuan pangan ya, yang dari PNBP itu, atau kemudian bantuan dari Jamsos Ratu yang diberi itu kan persen to persen, boleh sebenarnya. Cuma kadang-kadang orang itu ngadi-ngadi gitu kan, kadang-kadang oh ini nggak boleh, harus begini-begini, padahal boleh. Ada KK itu boleh sebenarnya, karena KK itu kan bagian daripada badan hukum. Itu kan buat menengah ke bawah ya saya. Gitu. Buat menengah ke bawah ya kayak gitu. Ya untuk masyarakat yang membutuhkan. Ya, kalau kamu membutuhkan juga boleh insulin. Enggak lah. Alhamdulillah gitu, masih alhamdulillah gitu kan. Nah, kan kalau misalnya yang udah rumah kayak gitu kan pasti menengah ke bawah, dan apa sih peran ketahanan pangan dalam mengatasi kemiskinan? Di situ jadi gini, untuk memerangi kemiskinan itu tugas seluruh OPD. Jadi bukan hanya tugas satu OPD, organisasi perangkat daerah. Nah, salah satu tugas terbesar untuk mengurangi kemiskinan itu diemban oleh pertama Dinas Pendidikan, kedua adalah Dinas Kesehatan, ketiga adalah Dinas PUPR. Ya, Perkim dan lain sebagainya. Kalau ketahanan pangan itu dinas kesekian. Cuma kadang-kadang kalian itu terjebak kepada istilah. Ya. Jadi nah itulah yang kemudian alokasi anggaran dari pemerintah daerah ini yang lebih banyak dialokasikan di bidang pendidikan.
Jadi filosofinya kenapa sih orang itu miskin? Karena bodoh. Iya. Kenapa bodoh? Miskin, nggak bisa sekolah. Makanya bagaimana supaya orang bisa sekolah, itu menjadi prioritas utama daripada kebijakan pemerintah provinsi. Yang kedua, sehat. Ya, sekolah kalau nggak sehat, sakit-sakitan kan tetap aja nggak bakalan bisa pinter. Iya benar. Nah, itulah yang kemudian alokasi anggaran kebijakan dari pemerintah provinsi juga banyak diberikan di dinas kesehatan. Terus kemudian PUPR, ya kalau jalannya rusak ya, arus hubungan susah segala macam kan repot juga untuk menuju cerdas, untuk mengurangi kemiskinan misalkan. Nah, akhirnya juga didorong. Jadi banyak hal. Kalau dinas ketahanan pangan ya itu anggarannya kecil, nggak mungkin bisa untuk menyelesaikan segala macam persoalan kemiskinan yang ada di wilayah Pemprov, tidak. Tetapi sifatnya dinas ketahanan pangan misalkan ini contoh masyarakat lagi mengalami kesulitan, harga-harga barang naik, operasi pasar, nah itu dinas ketahanan pangan yang turun. Bagaimana caranya membangkitkan masyarakat untuk bertani ya, baik itu tanaman sayur mayur ya di sekitar rumah atau tanaman yang lain. Nah itu Ketapang itu yang lakukan. Jadi jangan kemudian kita salah membuat penilaian, repot nanti ya. Oke. Mungkin apa ya? Kan banyak banget nih Cah yang ngeluh dia kan maaf ya Cah miskin gitu kan. Terus dia juga kayak udah kerja di sana sini. Susah nih saya cari kerja gitu. Dia cari loker sana sini yang ada penipuan gitu kan di sana. Itu juga menambah kemiskinan nggak sih Cah? Iya, kan tadi hasil BPS itu Banten itu kan sampai saat ini masih menjadi juara angka pengangguran. Bukan juara orang yang nganggur ya, angka pengangguran. Angka pengangguran itu artinya dilihat dari persentase jumlah penduduk. Ya, meskipun sudah hampir 61.000 atau berapa itu yang terkurangin, tapi memang jumlahnya, prosentasenya masih besar. Nah, supaya ini bisa diturunkan bagaimana caranya, ya perlu ada sebuah kebijakan yang radikal. Contoh, bagaimana caranya agar angkatan kerja itu bisa menampung anak-anak lulusan SMK di Banten. Nah, ini kan perlu ada kebijakan yang jelas dari gubernur dengan membuat kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Banten. Karena sebenarnya di Provinsi Banten, serapan angkatan kerja dari perusahaan-perusahaan itu tinggi. Cuma kita kalah bersaing di situ. Nah, itu kan perlu duduk bareng buat program link match ya. Supaya nanti lulusan SMK 1 Serang misalkan bisa kerja ke Nikomas atau lain sebagainya kan seperti itu. Yang kedua, itu juga perlu ada tambahan alokasi anggaran untuk OPD yang memang diserahin tugas untuk mengatasi persoalan ekonomi secara langsung, ya. Kalau tadi dinas kesehatan, pendidikan kan nggak secara langsung. Yang secara langsung siapa? Koperasi UMKM. Bagaimana dia melakukan pembinaan agar koperasi-koperasi yang sudah digerakkan oleh masyarakat ini bisa tumbuh dan berkembang, bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Bagaimana caranya mereka membuat atau menangkap berbagai macam persoalan, harapan masyarakat terkait dengan UMKM, sehingga UMKM ini juga bisa berkembang. Ya, bisa eksis. Kalau UMKM itu berkembang, eksis kan juga nyerap angkatan kerja. Terus kemudian di Indak, industri dan perdagangan, ini kan juga perlu membuat program misalkan menciptakan entrepreneur muda atau entrepreneur baru ya. Ini kan perlu. Programnya seperti apa ya dan lain sebagainya dibuat, minta dukungan anggaran dari badan anggaran ya, dari komisi dan kemudian ke badan anggaran.
Lah kalau jelas ini kan enak. Iya, benar. Ya. Juga misalkan alokasi tambahan ya untuk misalkan urgen-urgen Dinas Ketahanan Pangan ya, alokasi anggarannya untuk melakukan pasar murah misalkan, ini ditambahin. Ya, karena kan yang terjangkau sekarang dengan anggaran yang kecil kan nggak begitu banyak. Iya. Nah ini yang perlu dipahamin oleh AUL ya, bahwa dalam membangun sebuah wilayah itu jangan hanya ngelihat nama dinasnya. Iya. Kadang-kadang juga berkaitan dengan yang lain. Karena hakikat daripada pemerintahan itu adalah menghadirkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Itu hakikat daripada sebuah pemerintahan. Hakikat negara ini didirikan. Nah, semua harus mengarahnya ke situ. Jadi gitu. Oke, Cak. Kita nggak kerasa ya, Cak, ngobrol hampir sejam loh, Cak. Iya. Kita baru ngobrol sejam. Tapi mungkin karena durasinya udah ini ya, Cak. Iya. Kita untuk mungkin lain kali kita ngobrol lain kali lagi gitu kan. Siap. Terakhir nih, Cak, buat closing, buat penonton. Jadi untuk masyarakat Banten, tatap masa depan. Sesekali boleh nengok ke belakang. Masa depan ya Iya. hanya untuk mereka yang terus berjuang. Terus berjuang, pantang mundur, membela yang benar, bukan yang bayar ya. Buat yang kerja juga semangat. Semangat ya. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton obrolan santai saya bersama Cak Nawa gitu dalam acara SOS, sajian obrolan santai. Dan mungkin itu saja dan sampai jumpa. Dadah.